Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit trik gitu ya, trik dengan menggunakan salah satu perintah di dalam PLC itu yang nantinya akan sangat bermanfaat, solutif gitu ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus misalnya ini mesin filling di konveyor dan mesin filling yang ada di meja putar. Oke, nah kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada mesin filling, ini ada konveyor, terus di atas konveyor itu nanti ada sebuah wadah yang harus diisi ya, di filling atau diisi. Nah, di sini ada sensor yang mendeteksi wadahnya tadi. Jadi, setiap kali nanti tombol start ditekan, maka konveyor ini akan jalan. Nanti sehingga kalau ada wadah di atasnya, maka wadah ini akan ikut berjalan. Nah, sampai kemudian wadah ini dideteksi oleh sensor, maka konveyor akan berhenti. Kemudian sistem filling ini akan berjalan. Ya, misalnya di timer 10 detik atau 5 detik misalnya kita pakai timer. Setelah sistem filling ini selesai, maka yang terjadi harus konveyor ini berjalan lagi. Sehingga nantinya kalau ada wadah lagi, kemudian dideteksi oleh sensor, maka konveyor berhenti kembali. Gitu ya. Nah, kasus yang terjadi apa? Kasus yang terjadi adalah saat ini wadahnya dia letakkan di atas konveyor, kemudian wadahnya ini berjalan dan dideteksi oleh sensor, ya. Nah, sensor ini akan terus mendeteksi, sehingga logikanya tadi, kalau sensor mendeteksi wadah, maka konveyor harus berhenti, ya. Kemudian selanjutnya di filling, ya, diisi. Nah, kalau sudah selesai pengisiannya, konveyor ini harus jalan lagi. Tetapi ada kasus di sini adalah sensor ini kan masih mendeteksi wadah. Gitu ya. Sehingga kalau masih mendeteksi dia adanya wadah di sini, maka konveyor ini nggak akan pernah bisa berjalan. Karena tadi logikanya, jika sensor ini mendeteksi wadah, konveyor harus berhenti. Maka sistem ini hanya akan jalan satu kali saja. Ya, jadi sensor ini akan terus mendeteksi adanya wadah sehingga konveyor tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Nah, demikian pula kasus yang terjadi di mesin filling kalau kita pakai meja putar. Di sini ini adalah loading wadah yang warna kuning. Kemudian ini akan berputar searah jarum jam. Kemudian nanti kalau wadahnya berada tepat di bawah sistem filling 1 di sini, maka akan diisi oleh sistem filling 1. Kalau nanti tepat di sistem filling 2, maka akan diisi di sistem filling 2. Nah, si rotary table atau meja putar ini akan berputar 90 derajat. Ya. Jadi setiap kali nanti tombol start ditekan dan ada wadah, maka rotary table ini akan berputar 90 derajat. Nah, dia akan berhenti kapan? Saat sensor pendeteksi meja ini mendeteksi adanya kotak ya. Kotak ini untuk positioning. Jadi kalau ini berputar, kotak yang di sini kotak yang di bawah ini akan berada di kiri. Dan karena dideteksi oleh sensor, maka meja putar akan berhenti. Nah, kalau meja putar berhenti, ini filling mengisi. Misalnya 5 detik, 10 detik atau pakai sistem flow meter dan sebagainya. Kalau sudah selesai mengisi, meja ini kalau ditekan tombol start, di sini diisi wadah, mejanya harus berputar. Tetapi meja ini tidak akan pernah bisa berputar. Kenapa? Karena sensor ini masih mendeteksi adanya benda kerja di sini, adanya kotak penentu posisi di sini. Ya, tadi logikanya kalau ini mejanya berputar, kalau kotaknya dideteksi sensor, maka meja putarnya akan berhenti. Nah, sehingga kalau sensornya ini mendeteksi kotak, maka meja putar ini akan berhenti terus. Saya akan tunjukkan ke programnya, ya. Ini adalah programnya. Oke, ini adalah programnya, ya.
Nah, ini program ini untuk conveyor, ini adalah program untuk meja putar. Jadi ini untuk program conveyor. Ini kemudian kalau saya start, ya, maka W00 ini akan mengaktifkan conveyor. Nah, kemudian kalau sensor wadah tadi ini mendeteksi, ya, misalnya di sini, sensor wadah ini tadi mendeteksi, maka yang terjadi conveyor harus berhenti. Maka di sini sensor wadah mendeteksi W0 aktif, maka akan menghentikan conveyor. Kemudian W01 sekaligus mengaktifkan timer, artinya filling ini berjalan, 10 detik kemudian timer ini akan aktif kontaknya, sehingga W02 ini akan mereset sistem. Ya. Terus kemudian kalau nanti kalau ini sistem di reset, maka conveyor akan jalan lagi, ya. Tetapi tadi kan kasusnya sensor ini mendeteksi wadah terus, sehingga ini akan on terus, ya. Sehingga apa yang terjadi, conveyor ini akan off terus. Nah, kita simulasikan di sini, kita online, ya. Kita simulasikan sederhana aja pakai CX programmer kita, ya. Nah, ini start. Misalnya saya klik kanan, kemudian saya set on. Maka yang terjadi, conveyor akan berjalan. Ini tombol startnya saya lepas karena ini sudah di latching. Ini set off. Ya, ini conveyor berjalan. Gitu ya. Kemudian kita meletakkan wadah. Nah, setelah wadahnya itu dideteksi oleh sensor di sini, maka sensor ini akan on. Ya, sensor ini akan on. Nah, kalau sensor on, ini mesin filling berjalan, timernya menghitung. Ya, conveyornya on. Yang on ini off gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini setelah ini mereset, karena sensornya masih mendeteksi wadah, ini conveyornya off terus. Ya, dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Ya, Anda lihat di sini, ini sensornya on terus. Dia tidak akan pernah bisa mereset. Oke, nah demikian pula, nah ini mungkin saya stop, on gitu ya. Terus yang ini juga saya set off gitu ya. Oke, nah nanti kalau ini sudah, kita coba yang meja putar. Kasusnya sama yang meja putar. Nah, teman-teman harus bisa membayangkan tadi apa yang saya maksud gitu ya. Nah, terus kemudian meja putar ini sama. Ini misalnya ada wadah, kita set on, wadahnya ada, kemudian kita tekan tombol start, kita set on. Nah, kalau kita tekan tombol start, maka yang terjadi apa? Meja putar ini akan berputar, ya. Tombol start hanya sesaat aja, maka ini set posisi off. Misalnya ini ada benda lagi, kita letakkan. Nah, meja putar akan on. Kalau sensornya mendeteksi, ya, sensornya ini mendeteksi, saya klik kanan, saya set on, maka yang terjadi meja putarnya akan berhenti. Sistem filling akan mengisi. Oke? Nah, kalau sudah selesai, nah, maka ini akan reset. Nah, sensor ini posisi masih mendeteksi bahwa meja itu masih, sensor ini masih mendeteksi kotak ini, gitu ya. Sensornya masih mendeteksi. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi saat ini ada benda, saya tekan tombol start. Ya. Ini meja putarnya nggak akan pernah on. Jadi mesin filling langsung mengisi. Ya, tadi mengisi benda yang wadah yang tadi sudah kita isi. Nah, itu yang terjadi. Oke? Nah, ini ternyata solusinya sederhana, teman-teman. Ya, ini saya offline dulu. Kemudian ini exit simulator. Solusinya adalah sensor ini, ya, program sensor ini kita differentiate up. Ya, terus meja putar sama sensor ini kita differentiate up. Oke? Maka kalau sekarang kita coba online. Nah, yang terjadi apa sekarang? Nah, kalau ini tombol start saya tekan,
set on, ya, conveyor akan berjalan, ya. Tombol startnya saya lepas, set off. Nah, kemudian sensor ini mendeteksi, ya. Kalau sensor mendeteksi, conveyornya akan berhenti, mesin filling berjalan, ya. Nah, Anda lihat di sini, meskipun tadi kita set on mendeteksi, yang terjadi apa? Ini mati posisinya. Ya, sehingga di conveyor jalan lagi. Nah, kemudian ini bendanya tadi wadahnya kita matikan sensornya. Terus kemudian ini mendeteksi lagi. Ya, conveyornya mati lagi. Sistem filling berjalan. Oke? Nah, demikian pula kalau kita sistem meja putar. Ya. Ini kalau saya start, ini ada wadahnya misalnya gitu ya, ada wadahnya. Terus kemudian di sini kita start. Nah, yang terjadi apa? Anda lihat di sini conveyornya berputar, meja putarnya berputar 90 derajat, sensornya mendeteksi set on. Ya. Mesin fillingnya berjalan. Nah, ini startnya saya off-kan dulu. Set off. Ini mesin filling berjalan. Kalau kemudian mesin filling sudah selesai, yang terjadi apa? Nah, di sini kalau ada wadah, saya tekan tombol start, set on, maka sistemnya akan berputar meja putarnya. Ya, meja putar berputar. Ini startnya saya matikan. Kemudian di sini sensornya tidak mendeteksi dulu. Selanjutnya sensornya mendeteksi lagi. Meja putarnya akan berhenti. Sistem filling akan berjalan. Ya. Jadi dengan merubah tadi yang sensor inputan ini dengan input biasa ke differential up, maka kita langsung selesai permasalahannya. Jadi project filling kita mesin selesai, otomatis bisa berjalan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ini. Ya, karena ini. Jadi, kita ada namanya perintah itu differential up atau divu. Nah, ini kalau tadi input normal, maka jika sensor mendeteksi on, yang terjadi output sensor ini akan on. Dan dia terus on sampai kemudian sensor ini tidak mendeteksi. Ya, ini input yang normal. Sehingga tadi saat sensor mendeteksi wadah, saat sensor mendeteksi kotak tadi, maka dia akan mendeteksi terus. Padahal logikanya kalau mendeteksi wadah, mendeteksi kotak, harus berhenti conveyornya, meja putarnya harus berhenti. Sehingga sistem tidak bisa berjalan lagi. Tapi kalau differential up, yang differentiate up tadi, nah dia itu akan on satu scan cycle saja saat input itu berubah dari 0 ke 1. Ya. Dia di edge-nya. Makanya ini edge detection ya, deteksi di pinggirnya, di jurangnya. Ya. Maka di sini output sensor itu hanya akan keluar satu scan cycle, setelah itu off lagi. Nah, satu scan cycle tadi dimanfaatkan untuk menghentikan conveyor dan menghentikan meja putar. Selanjutnya sensor tidak akan on lagi, dia off lagi. Nah, sehingga apa yang terjadi saat proses berulang, conveyor bisa berjalan lagi, meja putar bisa berjalan lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah perintah sederhana yang sangat-sangat berguna untuk proses otomasi kita, misalnya untuk filling di meja putar, untuk mesin filling di conveyor. Tadi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.